Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rifda dari Hadatul IC di sini pada mata kuliah karakterisasi senyawa anorganik. Seperti sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan data dari suatu uji yang telah dilakukan. Nah, pada bab ini saya akan menjelaskan tentang uji magnetik. Sebelumnya saya akan mereview dulu apa itu uji atau analisis magnetik. Uji magnetik pada senyawa kimia adalah teknik yang digunakan untuk mengukur bagaimana suatu senyawa akan bereaksi dengan medan magnetnya. Uji ini juga dapat membantu dalam memahami sifat magnetik suatu senyawa dan dapat memberikan informasi tentang struktur elektroniknya, khususnya jumlah elektron yang tidak berpasangan atau jumlah PeB-nya. Nah, langsung aja kita ke layar. Mungkin teman-teman akan bingung visualnya, ini tuh apa, kok banyak banget. Tenang teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sebisa saya, semampu saya, untuk teman-teman dapat memahami ini semua dengan mudah. Oke, yang pertama yang teman-teman harus lihat itu adalah rumusnya ya teman-teman. Di sini ada 6 parameter perhitungan atau rumus yang nantinya akan kita gunakan untuk menghitung ini ya teman-teman. Ada XG, XM, X alpha, XA, mu F dan PeB nya. Oke, setelah itu ini ada rumusnya, di sini ada keterangannya ya teman-teman, bisa dibaca aja. Nah, ini udah. Setelah itu kita langsung ke kanan dulu teman-teman. Nah, di sini ada kalkulator X alpha, sebetulnya alfanya ketinggalan, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan teman-teman bisa mendengar suara saya dengan baik. Nah, di sini ada kation, ada anion, ada ligan. Ini tuh udah penjumlahan dari senyawa FeC2O4 2 kali air. Nah, teman-teman, ini adalah senyawa kompleks yang akan kita hitung. Ini tuh adalah nilai-nilai dari masing-masing kation, anion, dan ligannya. Dari mana sih datanya? Kita geser dulu ke sini. Nah, di sini ada datanya. Ada banyak ya teman-teman. Ada kationnya, ada anionnya, ada ligannya. Dan ini kalkulator yang tadi sudah saya copy paste ke data yang sebelah. Nah, di sini tuh ada kationnya banyak banget. Ada anionnya juga banyak, ada ligannya banyak. Dan kalau teman-teman nanya, ini dari mana sih? Dari sini ya teman-teman. Kita bermulai dari sini. Nanti teman-teman akan diberikan dokumen seperti ini yang isinya tuh banyak sekali data. Ada anionnya, ada ligannya, ada solvennya, ada nilai kationnya. Nah, nanti teman-teman yang dikasihnya kation, anion, dan ligannya. Seperti biasa, teman-teman bisa langsung copy paste seperti biasa dan pindahkan ke Excel untuk lebih mudah gitu, mempermudah teman-teman mencari datanya. Nah, karena senyawanya yang ini FeC2O4 dikalikan dengan 2 kali H2O, jadi teman-teman bisa langsung aja cari Fe2 plusnya ada berapa nilainya, terus C2O4 nya ada berapa nilainya, terus ligan H2O nya ada berapa juga nilainya. Setelah dapat nilai-nilainya dimasukkan ke dalam tabelnya. Terus teman-teman juga harus tahu jumlah zat senyawa masing-masing kation, anion, dan ligan itu ada berapa. Seperti di sini ya, ada Fe jumlahnya 1, C2O4 nya juga 1, dan H2O nya juga ada 2. Jadi dijumlahkan seperti biasa aja, langsung dikalikan, terus ini juga sama dan ditotalkan. Jadi X alfanya adalah minus 73. Oke, kita lanjut di sini. Ini udah saya salin dan dipindahkan pada data yang selanjutnya. Jadi X alfanya kita udah tahu ya, ada minus 73. Kita langsung aja masukkan. X alpha itu apa? Faktor koreksi ya teman-teman.
Oke, kita langsung aja ke parameter yang berikutnya. Yang pertama ada XG. Sebelum ke situ, saya akan memperlihatkan atau menjelaskan dulu ada beberapa hal yang sudah diketahui dari soal, yaitu ada suhunya, massa tabung kosong, massa tabung sampel, nilai R, R0, dan tinggi sampel pada tabung. Ini nilainya, ini juga satuannya. Nah, sebelum kita olah, ternyata ada satuan yang harus kita ubah juga. Kita pindah ke sini, kita lihat ke sebelah sini, kita ke sebelah kiri ya teman-teman. Di sini ada suhu, massa tabung kosong, dan lain-lainnya yang sudah saya ubah menjadi satuan yang seharusnya. Yang asalnya derajat Celcius menjadi Kelvin ya teman-teman. Untuk pengubahannya di sini seperti biasa, karena dari derajat Celcius ke Kelvin itu harus ditambahkan dengan 273,15. Jadi di sini saya tambahkan dengan 26 menjadi 299,15 Kelvin. Nah, ini sudah diketahui juga, dan di sini akan mencari massa sampelnya dengan mengurangi massa tabung plus sampel dikurangi dengan massa tabung kosongnya. Jadi adalah massa sampelnya. Terus nilai R-nya berapa? Nilai R0 nya sudah diketahui juga, tinggal dikurangi untuk nilai R dikurangi R0. Lalu setelah itu ada massa molarnya yang dihitung dengan tadi dari data yang faktor koreksinya bisa dihitung dari situ. Nanti dihitung juga dari massa molar senyawa kompleksnya yang FeC2O4 dikalikan dengan 2H2O. Jadi itu dihitung manual ya teman-teman, dan ini hasilnya untuk senyawa itu. Terus ada tinggi sampel dalam tabungnya sudah diketahui juga, dan sibalnya atau sibalasnya nilainya adalah 0. Oke, karena semuanya sudah ada, kita langsung eksekusi aja ya teman-teman dengan patokannya ada di sini. Oke, untuk yang pertama ada nilai Xg yang artinya adalah kerentanan massa magnet dengan rumus sibal dikali R dikurangi R0 dikali L dibagi 10 pangkat 9 dikalikan dengan M. Oke, kita langsung aja teman-teman. Sibalnya sudah ada, sibal dikali R dikurangi R0 dikalikan L atau tinggi sampel dalam tabung, lalu dibagi dengan 10 pangkat 9 kali M. Selesai. ST nya 0 ya teman-teman. Ini rumusnya sudah sesuai dengan ini. Oke, kita langsung ke XM. XM itu dimana Xg dikali dengan massa molar. Nah, Xg nya sudah diketahui, dikalikan dengan massa molar. Oke, X alpha nya juga sudah diketahui di awal dengan nilai minus 73. Kita langsung ke XA. XA itu apa? XA adalah kerentanan magnet terkoneksi yang rumusnya adalah XM dikurangi X alpha. Nah, di sini XM dikurangi dengan X alpha dikalikan dengan 10 pangkat minus 6. Oke, kenapa sih harus dikalikan dengan 10 pangkat minus 6? Kita lihat dokumennya ya teman-teman. Nah, di sini karena C2O4 itu adalah anion, jadi per 1 kali molnya itu dikalikan dengan 10 pangkat minus 6. Jadi kenapa harus dikalikan dengan 10 pangkat minus 6? Karena ini anion, ada anionnya, jadi kita harus mengalikan dengan 10 pangkat minus 6 ya teman-teman. Jangan lupa untuk pengukuran
XA atau kerentanan magnet terproteksi. Oke, dihasilkan 0,000073. Oke, setelah itu kita langsung ke mu F. Mu F nya itu ini adalah momen magnet efektif, yang dimana kita langsung masukkan aja rumusnya ya, teman-teman. Sama dengan 2,828 diakarkan sebentar teman-teman ya, diakarkan itu karena nggak bisa di Excel, nggak ada akar pada Excel, jadi dikali SQRT. Pada Excel yang artinya akar, lalu dalam kurung XA dikalikan dengan suhu yang sudah diubah ya teman-teman menjadi Kelvin. Nah, ini ya teman-teman. Jadi untuk mu F atau momen magnet efektif ini rumusnya, karena seharusnya 2,828 akar XA kali T, karena di Excelnya tidak ada akar secara langsung, jadi dengan menggunakan rumus bintang SQRT ya teman-teman, jangan lupa. Oke, dihasilkan 0,41791248. Oke teman-teman, kita langsung ke yang terakhir, yaitu penentuan nilai elektron tak berpasangan atau PeB nya ya teman-teman pada senyawa FeC2O4 dikalikan dengan 2 kali H2O. Nah, teman-teman juga bisa sebetulnya menggunakan perhitungan secara manual dengan konfigurasi elektron atau dengan Excel juga, tapi sebetulnya beda-beda ya teman-teman hasilnya. Tapi di sini aku akan menunjukkan gimana caranya menghitung PeB pada Excel aja ya. Teman-teman bisa menggunakan rumus round lalu mu F dan sebetulnya di sini juga saya jadi menurut Excel pada sampel atau senyawa kompleks FeC2O4 dikalikan dengan 2 kali H2O itu tidak memiliki PeB atau pasangan elektron bebasnya. Mungkin segitu aja, sekian dari saya pada tutorial kali ini. Semoga bisa membuat teman-teman lebih mudah memahami tentang bagaimana cara pengolahan data, analisis uji magnetik pada Excel, rumus-rumusnya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa sangat paham. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.